Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM 1056411100219, kelas IP 4C. Baik, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai ASEAN sebagai organisasi regional dan berbicara terkait kedatangan junta militer Myanmar. Yang pertama, maksud dan tujuan ASEAN. Sebagaimana tertuang dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Kemudian yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administrasi. Yang kelima, untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka, serta peningkatan standar hidup masyarakat mereka. Kemudian yang keenam, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara, dan yang terakhir, untuk melihat kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada, dengan maksud mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Kemudian transformasi kerjasama anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalani persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN itu sendiri tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Kemudian transformasi kerjasama anggota ASEAN. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara dan anggota kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat. Kemudian ada 3 pilar dari masyarakat ASEAN itu sendiri. Yang pertama, masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN yang ditunjukkan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, masyarakat sosial budaya ASEAN yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Kemudian
kontinuitas masyarakat ASEAN demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015 pada Konstitusi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 22 November 2015. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan dua kesepakatan utama, yaitu yang pertama, Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community, yang secara resmi mencanangkan pembentukan masyarakat ASEAN. Kemudian yang kedua, ASEAN 2025 Forging Ahead Together, yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian kita akan membahas terkait kedatangan junta militer Myanmar, yang dimana pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menolak kedatangan pimpinan junta militer Myanmar ke Indonesia pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Jakarta pada tanggal 24 April 2021. Kehadiran pemimpin junta militer Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN Jakarta dikonfirmasi oleh Tan Sangrat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand. Junta Myanmar akan menghadiri pertemuan di Jakarta. Beberapa pimpinan telah memastikan kehadiran mereka, termasuk pimpinan junta militer Myanmar, kata Ten. Alboin Samosir selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan mengatakan menolak kedatangan junta militer Myanmar ke Indonesia. Penolakan ini dilandaskan pada tindakan junta militer Myanmar yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada rakyat Myanmar yang dimulai dari tindakan kudeta pada tanggal 1 Februari 2020. Tindakan yang telah dilakukan oleh junta militer Myanmar telah melanggar prinsip HAM sebagaimana dimuat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana hak hidup setiap warga negara dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 deklarasi ini. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Baik, itu yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.